Jika Yesus adalah Allah, mengapa harus mengalami penderitaan? Ini adalah pertanyaan yang sering kali disampaikan oleh banyak orang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema besar, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat manusia. Sebelum kita membahas hal ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami akan membahas satu kebenaran, yaitu jika Yesus adalah Allah, mengapa harus mengalami penderitaan manusia? Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini dan mempercayainya, dan kami akan menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 2 ayat 9, dilanjutkan ayat 10, kemudian ayat 14, dan ayat yang ke-15. Ini yang akan menjadi dasar pembahasan pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi mendeskripsikan atau menjelaskan tentang Tuhan Yesus berhubungan dengan penderitaannya. Ia dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat, menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, agar Ia mengalami pergumulan manusia, termasuk kematian, dan membawa manusia pada keselamatan. Penyelamat kita, yaitu Tuhan Yesus, dibuat sempurna melalui penderitaannya. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara-saudara, penyelamat kita dibuat sempurna melalui penderitaan yang dialaminya. Walaupun Ia adalah anak, namun Ia belajar taat dalam menghadapi penderitaan. Ia menjadi perencana keselamatan kekal bagi siapa saja yang percaya dan mau menerima Dia. Bagi sebagian orang, kata sempurna selalu diartikan dengan kesempurnaan moral tanpa dosa. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukan berkonotasi seperti itu. Kata yang diterjemahkan sempurna di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata teleos. Kata teleos berhubungan dengan sesuatu yang digenapi sesuai dengan apa yang sebelumnya telah direncanakan. Sebagai contoh, pohon mangga adalah teleos dari buah biji mangga. Biji mangga ditanam dan tumbuh menjadi pohon.
Jadi pohon adalah teleos dari bijinya yang telah ditabur. Kata teleos kemudian diaplikasikan untuk Tuhan Yesus. Allah membuat penyelamat kita sempurna melalui penderitaan. Yang walaupun ia adalah anak, namun ia belajar taat dalam penderitaan. Ia dibuat sempurna untuk memenuhi tujuan Allah yang telah direncanakan. Ia datang ke dalam dunia untuk menderita mati. Ia datang untuk memenuhi tujuan dan rencana Allah. Ia menjadi penyelamat dan memberikan keselamatan kekal bagi setiap orang yang mau menerima kasih karunia dan pengampunan atas dosa-dosanya. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 10 ada diskusi yang agung tentang tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang diperuntukkan bagi kita. Ibrani pasal 10 ayat 4 mengatakan begini, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Menurut penulis kitab Ibrani, setiap kali korban dipersembahkan, manusia diingatkan akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Korban-korban itu harus dibuat berulang kali. Tetapi korban itu tidak dapat menyucikan dosa manusia. Tetapi Tuhan Yesus dikorbankan sekali untuk selamanya. Dan ada kuasa di dalam pengorbanan darahnya. Ibrani pasal 10 ayat 5 dan 7 mengatakan, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ia datang ke dalam dunia untuk menggenapkan tujuan Allah, yaitu untuk menderita dan mati agar manusia diselamatkan. Saudara-saudara, dengan pedih Injil menjelaskan penderitaan Tuhan Yesus ketika ia menghadapi hari-hari yang harus ia jalani sesuai dengan rencana untuk apa ia datang ke dalam dunia. Ketika Tuhan Yesus seperti berdiri di ambang pintu tujuan yang sudah hampir tiba, yaitu yang ditandai dengan penderitaannya, Tuhan Yesus berkata, aku menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Itu yang dicatat dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-50. Ketika orang-orang Yunani datang melihat Yesus, seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes, itu membuat jiwanya tertekan dan membawa dia ke dalam penderitaan karena dosa seluruh dunia. Yohanes pasal 12 ayat 27 mengatakan, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Kemudian dalam Matius pasal 26, ketika murid-murid mencoba membela Yesus, Tuhan Yesus justru berkata kepada Simon Petrus, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Itu yang dicatat dalam Matius pasal 26 ayat 52 sampai ayat yang ke-54. Tuhan Yesus mengingatkan kepada Simon Petrus bahwa tujuan penderitaan adalah untuk menggenapi kehendak Allah. Tuhan Yesus sebenarnya
dapat saja memanggil 72.000 malaikat untuk berdiri di sampingnya. Jika itu dilakukan, bagaimana dengan tujuan Allah? Bagaimana dengan pengumuman Alkitab tentang kedatangannya ke dalam dunia, yaitu untuk mati bagi dosa, bisa digenapi? Kita lihat lagi dalam Lukas pasal 22, ayat 42 dan ayat 44. Tuhan Yesus mengatakan begini, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam penderitaannya oleh karena dosa-dosa manusia, ia begitu menderita dan jiwanya sangat tertekan. Dalam Yesaya pasal 53, yang mungkin adalah nubuatan teragung dalam perjanjian lama tentang Sang Penyelamat itu. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 10a dan 11a mengatakan begini, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas." Allah mau menerima korbannya sebagai korban yang cukup untuk menghapus seluruh dosa manusia. Nubuatan ini mengatakan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Perkataan ini melampaui pemahaman kita. Kesusahan jiwa Tuhan Yesus sulit untuk dipahami. Saya mungkin dapat memahaminya melalui bacaan dan membayangkannya. Tetapi saya tidak dapat memahami sepenuhnya bagaimana Tuhan Yesus masuk ke dalam kesusahan jiwa yang mendalam. Ketika Tuhan Yesus menghadapi penderitaannya, ia sangat menderita di dalam rohnya, dan itu melalui pemahaman kita. Ketika Tuhan Yesus hidup di sorga, di sana terang kesuciannya bersinar. Tetapi ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, maka Tuhan Yesus diperhadapkan pada kenyataan akan kematian, keputusasaan, kesedihan, penyakit, dan air mata. Tentu itu adalah pilihan yang sangat menyedihkan untuk meninggalkan kerajaan sorga yang begitu indah, lalu masuk ke dalam dunia yang begitu gelap. Ia melakukan itu karena kita yang ada di sini, kita yang ada di dalam dunia kematian yang penuh dengan penderitaan dan air mata. Bayangkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin kemuliaan. Pertimbangan dia sebagai objek yang disembah oleh seluruh malaikat di sorga. Ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ibrani pasal 1 ayat 6 mengatakan demikian. Tuhan Yesus begitu dimuliakan dan disembah di sorga. Bahkan setan menjadi iri ketika melihat Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang disembah oleh seluruh penghuni sorga. Karena itu dosa kesombongan muncul di dalam hatinya, lalu memimpin pada penghancuran alam semesta yang Allah ciptakan. Di sisi lain, apakah kita bisa membayangkan penderitaannya ketika mereka, yaitu orang-orang ciptaannya yang sangat dikasihi dan yang ditebusnya, menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengenyam mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi."
Ia adalah objek penyembahan dan pemuliaan seluruh penghuni sorga. Sekarang, ketika ia ada di dunia ini, ia dicemooh dan diolok-olok. Betapa dalamnya penderitaan jiwanya. Saya tidak dapat membayangkan hal itu. Di surga, wajah anak Allah adalah terang dan kemuliaan. Mereka tidak memerlukan benda penerang seperti matahari, bulan, atau bintang. Karena terang anak domba Allah begitu bersinar di sorga. Wajahnya memancar seperti matahari, mengeluarkan sinarnya. Bisa Anda bayangkan penderitaan yang begitu dalam bagi jiwanya ketika mereka menutupi wajahnya dan menampar wajahnya. Penderitaan yang teramat sangat bagi jiwanya, karena Dia yang bertahta di atas kemuliaan, Dia yang menciptakan alam semesta, namun dunia justru menghinanya dan bahkan memakunya di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Ibrani menuliskan 3 hal yang berhubungan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Pertama, ia menderita agar menjadi sama dengan kita dan menjadi salah satu di antara kita. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 11, ayat 14, ayat 16 sampai ayat yang ke-18 mengatakan begini. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi tujuan pertama kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah untuk menderita. Adalah untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri dan kita. Ketika saya memikirkan tentang hal ini, selama bertahun-tahun dalam pengalaman pelayanan yang saya lakukan, saya tidak tahu selain penderitaan, air mata, dan kesedihan yang umumnya mendominasi kehidupan manusia. Yang umumnya mendominasi kehidupan manusia bukanlah kekayaan, karena kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang menderita dan mengalami kesusahan. Bukan kekuatan atau kesehatan, karena banyak di antara kita adalah orang-orang yang sakit. Yesus datang untuk menjadi salah satu dari antara kita, agar kita menjadi satu dengan Dia. Apakah Ia datang ke dalam dunia sebagai raja yang tinggal di istana dengan mahkota emas dan tongkat yang terbuat dari intan permata? Berapa banyak dari antara kita yang mau merasakan kehadirannya? Berapa banyak dari antara kita yang merasakan bagaimana Ia memahami kita? Ia datang ke dalam dunia yang rusak dengan menjadi sahabat orang-orang berdosa, orang-orang yang mengalami kesepian, kelaparan, dan kehausan. Ia datang menjadi sama seperti kita. Tentang ketaatannya, Alkitab berkata begini, walaupun ia adalah anak, namun ia belajar taat pada kehendak Bapa.
telah kita baca tadi dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dalam banyak cara kita perlu diajar untuk menjadi taat di dalam penderitaan. Di dalam penderitaannya, Ayub pernah berkata begini, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub pasal 2 ayat 10. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita melihat ketaatan yang sama dari Juru Selamat kita di dalam perkataannya, seperti yang ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 18 ayat 11b. Tuhan Yesus mengatakan, "Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Saudara-saudara, di dalam penderitaannya, Tuhan Yesus yang adalah imam besar kita, yang sangat peduli kepada kita, turut merasakan seluruh penderitaan kita. Penulis kitab Ibrani mendeskripsikannya dengan kata-kata yang begitu indah. Sebagaimana ditulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan begini, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Tuhan Yesus mengetahui segala penderitaan, frustrasi, kekecewaan, dan air mata dari kehidupan manusia. Walaupun Ia adalah Allah, Ia adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Itulah tujuan pertama yang penulis Ibrani katakan tentang untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia. Ia harus menjadi sama dengan kita, menjadi salah satu dari kita. Alasan yang kedua adalah, penulis Ibrani berkata begini, bahwa kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan kita dari kesengsaraan maut. Ibrani pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-15 mengatakan begini, "Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Saudara-saudara, kita semua takut terhadap maut, dan ketakutan yang kita miliki juga dialami oleh semua binatang atau makhluk hidup di dunia ini. Tidak ada ciptaan yang tidak berusaha lari dari kematian. Secara instinktif, ketika kita melihat kematian, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Manusia memiliki ketakutan terhadap maut karena ia tahu dengan pasti apa sebenarnya. Maksud saya, karena ia tidak tahu pasti apa sebenarnya yang ada di balik kematian. Juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus, Ia datang untuk menyelamatkan kita dari ketakutan ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi mengalami kematian kekal. Kita memahami bahwa kematian di dunia ini adalah pintu masuk ke dalam sorga. Ada suara yang menyambut orang-orang percaya ke dalam Firdaus Allah karena korban penebusan Yesus Kristus. Penebusan Yesus menjadikan kematiannya sebagai pintu masuk ke dalam kerajaan sorga. Allah memiliki tujuan yang mulia bagi setiap penderitaan yang mungkin saja saat ini Anda alami.
Allah memiliki tujuan yang indah di dalam penderitaan yang Anda alami. Daripada bersungut-sungut, mari kita menerima apapun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan dengan rendah hati kita belajar menyerahkan hidup ke tangan Allah yang akan menguatkan kita. Seperti apakah surga itu? Surga dideskripsikan sebagai tempat di mana tidak ada kematian, kesedihan, dan air mata. Apa maksudnya bahwa di sana tidak ada air mata? Oleh karena kita ada dalam pemeliharaan Juru Selamat yang penuh kasih, yang senantiasa membersamai kita. Itulah sebabnya Ia datang untuk menderita. Alasan yang ketiga mengapa Ia harus menderita, yaitu untuk membawa banyak orang kepada kemuliaan. Kita baca Ibrani pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 yang mengatakan begini. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan kehendak Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Apa yang Anda bayangkan tentang ayat ini? Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ia juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada kemuliaan. Setiap peziarah harus memiliki jiwa yang besar. Setiap tentara harus memiliki seorang pemimpin yang akan memimpin mereka. Demikian pula umat Allah harus memiliki juru selamat, pemimpin dari keselamatan yang agung. Dalam kitab Efesus, kita membaca tentang maksudnya Tuhan bersama umatnya dalam surga. Efesus pasal 4 ayat 8 mengatakan, itulah sebabnya kata Nas, tak kala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Betapa agungnya Allah yang telah mengirimkan Yesus yang tunggal, yang sangat dikasihinya, yang mau menjadi sama seperti kita, turut merasakan apa yang kita rasakan, mengambil ketakutan akan maut, dan membuka bagi kita pintu gerbang kemuliaan, di mana suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Dia dalam sukacita besar dalam kerjaan surga. Saudara-saudara, jika Anda belum percaya kepada Tuhan, pertimbangkan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk segera mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.